Sahabat GKB, senang dapat berjumpa dengan saudara dalam wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Agus Wijaya dari GKI Serpong. Renungan kita hari ini, Sabtu 1 November 2025, akan berjudul Tidur dan Bermimpi, yang ditulis oleh Pendeta Cordelia Gunawan, Ketua BPMSW GKI Sinode Wilayah Jawa Barat. Didasarkan pada Daniel pasal 7 ayat 1 sampai 3 dan ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, dalam kehidupan kami, betapa kami bersyukur untuk kasih berkat penyertaan-Mu kepada kami, karena kami yakin bahwa Tuhanlah yang menuntun, menyertai, dan memberkati setiap kami. Dan karena itulah hari ini ketika kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu, bila kami boleh dituntun oleh Tuhan, supaya sukacita kami boleh senantiasa ada dalam hidup kami. Kami menyerahkan saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah dari Daniel pasal 7 ayatnya yang pertama. Dengarlah firman Tuhan. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Ia pun menuliskan mimpi itu, dan berikut ini garis besarnya. Saudaraku yang terkasih Tuhan, banyak orang tidak dapat tidur nyenyak. Bahkan untuk mendapatkan tidur, mereka memerlukan obat penenang atau obat tidur. Ada juga orang yang harus berkonsultasi dengan dokter atau psikiater karena mengalami gangguan tidur. Kita mungkin kurang menghargai tidur dan mimpi. Kita menganggap bahwa tidur dan bermimpi adalah hal yang biasa saja. Beraktivitas sepanjang hari, lalu mengakhiri hari dengan tidur dan bermimpi indah, mungkin merupakan bagian dari rutinitas kita yang kita anggap tidak istimewa. Menarik untuk melihat bahwa Daniel memperoleh penglihatan penting melalui mimpi. Daniel mendapatkan penglihatan melalui mimpi saat ia tidur. Melalui Daniel kita belajar bahwa kehadiran Tuhan dalam hidupnya juga dirasakan melalui tidur dan mimpi. Tidur dan bermimpi seringkali tidak kita pandang sebagai cara Allah memelihara, bahkan menyapa kita. Kita kurang menyadari bahwa kemampuan untuk bermimpi adalah juga merupakan berkat-Nya. Jika hingga hari ini kita masih bisa tidur nyenyak tanpa obat, bahkan bisa bermimpi, bersyukurlah, karena itu juga merupakan cara Tuhan menjaga dan memelihara kita. Kita bisa tidur dan bermimpi, maka bersyukurlah, karena ternyata ada orang yang bahkan tidak bisa tidur, apalagi bermimpi. Dapat bermimpi berarti kita bisa tidur nyenyak, dan itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami bersyukur untuk segala yang Engkau berikan kepada kami, untuk istirahat, tidur yang boleh kami nikmati, dan juga mimpi yang boleh juga kami dapatkan. Ajar kami bersyukur untuk segala yang Engkau nyatakan dan berikan kepada kami itu. Bahkan dengan tidur itu, kami boleh diberikan tubuh yang kuat, tubuh yang makin hari makin baik dan sehat dalam hidup kami. Pimpin dan bimbing kami untuk melihat setiap apa yang Engkau berikan kepada kami sebagai bagian yang baik, supaya kami terus mengatakan syukur kami kepadamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, demikianlah renungan kita hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan kepada
teman-teman, saudara, sahabat, keluarga yang lain. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap kita. Amin.